Jadi Ida Bathara Gunung Agung pernah bersabda soalnya, nanti setelah waktunya ada anak kecil yang akan datang dari Purwo. Nah, saat itulah lontar ini baru bisa dibuka dan bisa dibaca. Setelah bertemu dengan Ido Pedanda, Sucito pun benar-benar diuji sebelum diceritakan tentang prasasti Pingit tersebut. Sucito pun disarankan untuk mencari orang yang bisa membaca dan menerjemahkan tulisan dalam lontar itu. Begitu juga ia harus menyiapkan banten dan sesajinya. Sebelum pembacaan dilakukan, Sucito memohon restu ke gunung-gunung dan pura Satkahyangan agar apa yang menjadi tujuannya dalam melakukan pembangunan mendapatkan restu. Setelah menemukan orang-orang yang akan membaca prasasti, pembacaan pun dilakukan. Pada hari pertama pembacaan, kota itu hanya berisi lontar yang tidak ada tulisannya. Ketika dihitung, jumlah lembaran lontar sebanyak 99 buah. Pada hari kedua, lontar itu berubah menjadi warna merah putih dan berjumlah 175 lembar dan juga tertuang bagaimana Bali pada zaman kerajaan Masule Masuli hingga zaman Mancegumi Bali dan Mancepuri Bali. Selain itu berisi tentang perjalanan sejarah semua leluhur orang Bali, sejarah kerajaan di Nusantara, silsilah dan bisame hingga perjalanan Mahapatih Gajah Mada sampai Moksa, termasuk juga meninggalnya raja-raja besar Nusantara dan memuat juga perjalanan keluarga Brahmana serta silsilah keturunan Pase. Nah, di sana diterangkan sampai Mancegumi Bali, termasuk Mancepuri Bali. Nah, itu beda antara Mancepuri Bali dengan Mancegumi Bali. Nah, ini yang diterangkan juga di sana. Nah, bagaimana pendirian pura-pura yang ada di Bali bisa meleluhur semua itu ada di sana. Nah, akhirnya setelah 2 hari 2 malam non-stop itu lontar itu dibaca. Nah, akhirnya kita tuh selesai pembacaan, kita kembali mengadakan ritual ke Alas Purwo. Jadi mohon, jadi matur suksemo, berterima kasih sama leluhur telah memberikan kita itu restu sampai lontar itu, prasasti itu bisa kita baca dan ada tulisannya semua. Jadi apa isinya itu semua akhirnya bisa terbaca oleh ahli-ahli baca yang pada waktu itu termasuk Ida Prando Griosabo, Ida Dalang Bono, Mangku Sijo lah pada waktu itu. Ada itu Gusti yang ada di Bono juga sebagai Parisade Gianyar, beliau yang banyak membantu juga, dan termasuk teman-teman yang lain yang ikut membaca pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah lontar kita wacen, nah baru kita tuh kembali perencanaan apa yang kita kerjakan selanjutnya setelah lontar ini. Jadi kita memohon sama beliau. Nah, akhirnya diberikanlah jadwal. Jadi jadwal babat hutan, dari babat hutan sampai Ngeruak. Nah, baru candi itu bisa kita bangun. Nah, sebelum kita Ngeruak ini, akhirnya kita tuh sama teman-teman, sama panitia, kita memohon kembali kepada Dangyang Tanah Jawa. Jadi kita tuh satu base pada waktu itu.
Ada kisah mistis yang dialami oleh Sucite ketika ia mengundang Jero Mangku Ketut Subandi ke desa Songan Kitemani untuk ikut menyaksikan pembukaan kotak tersebut. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh seorang nenek dan memintanya untuk mampir ke pondok. Nenek itu tinggal di sebelah barat Danau Batur dan mengaku sebagai utusan Dewi Danu, penguasa Danau Batur Kintamani. Ketika dijamu makan dan minum, Sucite merasakan keanehan karena nasi yang diberikan nenek itu tak habis-habis ia makan. Sebelum berpamitan untuk melakukan perjalanan, nenek itu memberikan segenggam beras untuk dibawa pulang oleh Sucite. Sucite pun memohon restu agar perjalanannya berjalan dengan lancar. Setelah pembacaan, pihaknya pun kembali ke Alas Purwo untuk mengucapkan terima kasih karena prasasti dapat dibaca. Nah, ada suatu perjalanan, jadi pengalaman saya sangat mengesankan selain daripada di Alas Purwo. Nah, jadi pada waktu mencari tukang baca lontar yang mengenal tulisan Bali kuno, termasuk bahasa Bali kuno pada saat itu, pada waktu membaca itu. Nah, akhirnya saya tuh dikasih petunjuk supaya mencari keluarga daripada Dalang Trunyan. Nah, saat itu saya tuh sama Ketut dan istri. Nah, itu mulai melakukan perjalanan sampai ke Penlokan. Nah, di sana di tengah perjalanan saya tuh dihadang oleh seorang nenek-nenek tua renta. Jadi maaf ya. Jadi beliau tuh mempersilahkan saya tuh sebelum melakukan perjalanan, mempersilahkan ke gubuknya beliau tuh. Nah, apa yang awal disampaikan? Jadi saya tuh di sana tuh dikasih suguhan berupa nasi. Nah, akhirnya saya tuh makan di sana. Jadi nasinya nasi biasa, saya lihat tuh satu piring, ikannya ikan mujair tuh. Nah, sampai saya tuh berapa lama sekali makannya tuh, nasi itu tidak akan habis-habis tuh. Itu membuat saya tuh heran. Kenapa sih nasi ini tiap saya makan dia tuh bertambah, tiap saya makan itu bertambah. Padahal saya tuh dari tadinya sudah, ya gimana ya, udah menelan tuh nasi itu. Tapi tidak habis-habis. Nah, ketawalah nenek itu. Akhirnya sabdanya nenek itu, beliau itu adalah Nini Danu. Beliau datang jadi membantu, memberikanlah pada waktu itu saya itu suguhan berupa Merto Sanjiwani. Jadi beliau nenek itu bilang pada waktu itu yang diberikan saya itu, yang saya makan itu adalah Merto Sanjiwani. Jadi sampai kapanpun nasi itu tidak akan pernah habis. Jadi dimakan. Makanya nasi itu saya makan berapa jam pun tidak habis-habis itu, sampai saya tuh kadang-kadang kaget juga karena tidak pernah saya tuh mengalami hal sedemikian rupa gitu. Nah, akhirnya saya tuh minta restu sama beliau, jadi Nini Danu. Jadi beliau memberikan saya restu. Nah, pada saat itu beliau akhirnya ikut membantu pada waktu pembacaan prasasti, termasuk pembangunan yang ada di Alas Purwo juga gitu.